Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ahmad Akbar, MPM 213510794. Halo teman-teman, selamat datang di course HTTP, di mana di sini kita akan bahas ya detail tentang apa itu HTTP dan berkenalan langsung dengan HTTP itu sendiri. Oke, sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri ya berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa lewat Telegram ya. Saya sering aktif di sana. Atau jangan lupa follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga ada di Telegram channel. Kalau teman-teman dari perusahaan teman-teman pengen diskusi misalnya atau butuh konsultasi, teman-teman bisa langsung email ke email pribadi saya di sini. Oke, agendanya apa sih? Jadi agendanya ini lumayan banyak ya, dan semuanya kita bahas detail tentang HTTP. Nanti kita akan berkenalan dengan HTTP itu apa, lalu teman-teman berkenalan dengan URL, dengan HTTP method, header, body, respon, cookie, dan sebenarnya masih banyak lagi materi tentang HTTP yang akan kita bahas. Oke, sepertinya nggak usah lama-lama ya intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan HTTP itu sendiri. HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Jadi HTTP itu singkatan ya, Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP sendiri merupakan protokol untuk melakukan transmisi hypermedia dokumen. Transmisi itu artinya pengiriman dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Di mana di sini maksudnya adalah pengiriman dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, contohnya kalau kita membuka website, kita kan sering ya transfer data seperti HTML misalnya, JavaScript misalnya, CSS, image, audio, ya, video, dan lain-lain. Itu semuanya biasanya kalau di web itu ditransfer melalui protokol HTTP. Nah, HTTP sendiri itu awalnya didesain untuk komunikasi antara web browser, ya, aplikasi web browser kita dengan yang namanya web server. Jadi, website itu semuanya berjalan di aplikasi yang namanya web server. Jadi awalnya itu HTTP didesain untuk seperti itu. Jadi transmisi ya data antara web server dengan web browser atau bahkan kebalikannya. Nah, namun saat ini HTTP juga sering dilakukan atau digunakan untuk kebutuhan di luar hal tersebut. Jadi karena saat ini populer sekali ya penggunaan HTTP, jadi tidak hanya untuk membuat website sebenarnya. Nanti teman-teman kalau belajar menjadi programmer itu ada juga digunakan untuk istilahnya backend, API, dan yang lain-lain ya. Jadi ini sekilas tentang HTTP. Oke, jadi saat kita menggunakan HTTP, biasanya kita akan berkenalan dengan yang namanya client server. Jadi HTTP itu mengikuti arsitektur yang namanya client dan juga server. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya itu adalah nanti klien itu mengirim HTTP request. Jadi dalam HTTP itu ada yang namanya HTTP request dan juga ada yang namanya HTTP respon. Jadi nanti klien ketika ingin meminta data ke server, dia akan mengirimkan dalam bentuk HTTP request. Jadi datanya bentuknya HTTP request. Jadi isinya adalah informasi yang dikirimkan ke server. Ya istilahnya kalau kita mau meminta sesuatu, kalau misalnya kita ya sebagai manusia kita bicara sama lawan bicara kita meminta sesuatu. Nah kalau misalnya ini ya klien itu dia mengirim HTTP request. Anggap saja kalau teman-teman buka web browser itu akan mengirimkan HTTP request ke website-nya atau web servernya. Nah, selanjutnya, ketika web servernya itu menerima request dari kliennya atau dari web browsernya, maka si web server itu akan membalas dengan yang namanya HTTP respon. Jadi sebenarnya balasan antara klien dan server ya, HTTP itu. Jadi seperti ini ya konsepnya untuk HTTP. Nah, kalau dibentuk dalam diagram ya, gambar kurang lebih seperti ini. Jadi ini misalnya kliennya. Kliennya contohnya aplikasi web browser kita ya. Entah itu Google Chrome, Firefox, Opera, dan yang lain-lain ya. Nah, nanti dia melakukan HTTP request. Jadi mengirim. Jadi saat teman-teman membuka website, sebenarnya dia melakukan pengiriman HTTP request. Lalu di sini kan diterima oleh server. Di mana server itu ya web servernya. Mungkin teman-teman buka Google, berarti web server Google. Kalau teman-teman buka Facebook, ya berarti web servernya si Facebook, seperti itu.
Nah, nanti web server itu atau servernya itu akan membalas request kita ya. Jadi balasannya dalam bentuk HTTP respon. Jadi seperti ini. Jadi sederhana banget sebenarnya ya protokol si HTTP ini. Cuma ada HTTP request lalu nanti dibalas oleh HTTP respon. Oke. Nah, selain itu ya, kenapa HTTP itu sekarang populer sekali? Yang pertama karena sederhana. Dan sekarang itu kalau teman-teman perhatikan nanti ya di materi-materi selanjutnya, HTTP itu dia menggunakan plain language dan human readable. Jadi maksudnya itu dia itu nanti spesifikasinya atau bahasa HTTP itu sangat sekali mudah dimengerti oleh manusia ya. Jadi memang HTTP itu didesain menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti ya, tidak hanya oleh mesin ya, tetapi oleh manusia. Nanti teman-teman akan berkenalan dengan contohnya seperti perintah get, perintah post, perintah put, perintah delete, dan yang lain-lain. Jadi semua perintah ini kalau sekilas dilihat ya ini seperti perintah manusia aja. Jadi kalau get, ambilkan gitu ya, post, kirimkan gitu ya, put, ubah gitu ya, delete, hapus, seperti itu. Jadi semua perintah-perintah ini ya seperti perintah bahasa manusia aja. Makanya si HTTP itu sangat